Sebelum UFC 315 ini digelar, fans MMA justru lebih ramai membicarakan UFC 317, yang mana main eventnya tergantung dari hasil UFC 315 ini. Berawal dari ucapan Ilia Topuria pada media, bahwa alasan mengapa ia rela menanggalkan sabuk juara UFC featherweight-nya saat naik ke kelas lightweight adalah karena UFC berjanji untuk memberikan dia kesempatan memperebutkan sabuk juara di bulan Juni nanti. Fans makin antusias dengan kemungkinan terjadinya mega fight antara Islam Makhachev versus Ilia Topuria, karena mereka sama-sama berada di umur prima mereka dan sama-sama mega bintang di UFC. Gaya bermain Ilia Topuria pun dipandang sebagai gaya yang paling berbahaya untuk Islam Makhachev, memiliki pondasi gulat yang kuat dan knockout power yang berbahaya. Seperti kata Bilal Hasan sendiri, jika ada satu orang yang mungkin bisa mengalahkan Islam, Ilialah orangnya. Namun belum ada respon dari pihak Islam. Beberapa dari timnya merasa Islam tidak diuntungkan apa-apa dari matchup ini. Resikonya terlalu besar, apalagi dia punya misi tersendiri untuk mengejar double champ. Akhirnya, Hunter, matchmaker UFC yang selama ini bekerja di balik layar, sampai harus terbang ke Dagestan untuk bernegosiasi langsung dengan Islam hati ke hati. Akhirnya dicapailah suatu keputusan. Jika Belal Muhammad menang, maka Islam akan melawan Ilia Topuria. Tapi jika Jack Della Maddalena yang menang, maka Islam akan naik ke welterweight melawan Jack Della Maddalena, dan Ilia Topuria akan bertanding melawan Charles Oliveira. Dan seperti yang kita tahu, Jack Della Maddalena lah yang menang. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur, dan selamat datang di Fight Recap UFC 315 Belal Muhammad versus Jack Della Maddalena. Seperti yang disampaikan di video Fight Recap kemarin, bahwa hasil dari pertandingan ini dapat dilihat dari bagaimana mudahnya Belal men-takedown GDM. Kalau mudah, 90% Belal akan menang. Tapi kalau sulit, ya ini akan menjadi malam yang panjang untuk Belal. Dan ternyata, jangankan takedown yang sulit, bahkan Belal jarang menembakkan takedownnya di pertandingan ini. Padahal, dari sebelum pertandingan, GDM sudah mewanti-wanti akan hal ini, bahwa strikingnya terlalu jauh di atas Belal. Yeah, I think when we're in there, he's gonna try and control me, and I don't think he's gonna be able to control me on the feet. I think I'm gonna be too much for him, too fluid, too powerful. Semenjak kemenangannya atas Leon, di mana Belal tidak hanya menang melalui gulat, tapi juga menang secara striking, Belal sangat percaya diri dengan strikingnya. Bahkan sebelum UFC 315 ini digelar, dia sesumbar ingin menampilkan tinju tangan Canelo-nya kepada GDM di hadapan dunia. Entah apa yang ada di pikiran Belal. Entah karena ia ingin membuktikan pada dunia bahwa dia bukan fighter yang membosankan, atau karena hal lain. Yang pasti seharusnya mentalitas juara adalah yang penting menang, terserah caranya semembosankan apa. Dan sayang hal ini tidak terjadi pada pertandingan ini. Di ronde pertama, Jack berhasil mendapatkan banyak pukulan dan menghindari serangan-serangan dari Belal. Fainting takedown dari Belal pun berhasil ia counter dengan memberikan sinyal uppercut agar Belal berpikir dua kali jika ia ingin menembakkan takedown. Di bangku komentator, Daniel Cormier bahkan sudah berkata, satu hal yang tidak boleh dilakukan Belal adalah coba membuktikan pada dunia bahwa dia bisa beradu striking dengan Jack. Dia adalah juara, jadi tidak perlu membuktikan apa-apa. Namun usai DC berkomentar, Belal justru berhasil mendaratkan strike usai pancingan double jab. Namun setelah itu GDM berhasil balas dengan kombinasi head kick yang dilanjutkan dengan strike. Kemudian melancarkan jab-jab strike miliknya sendiri. Setelah 3,5 menit berlalu, barulah Belal menembakkan takedownnya, dan Jack bisa keluar dengan mudah dan mendaratkan knee-nya. Di detik-detik akhir, Belal mencoba tendangannya, namun ditangkap oleh GDM. Kemudian ia counter dengan uppercut telak, namun dagu Belal masih cukup kokoh. Juri 1 Mike Bell memberikan skor 10-9 untuk Belal, juri 2 Eric Colon memberikan skor 10-9 untuk GDM, dan juri 3 David Terrien memberikan skor 10-9 untuk Belal Muhammad. Di ronde kedua, GDM masih menguasai pertandingan dengan strikingnya, dan Belal masih memaksa mengandalkan strikingnya, meskipun GDM bisa terus menghindarinya berkat head movement boxingnya yang sangat cantik. Di bangku komentar, Daniel Cormier kembali mengomentari bagaimana GDM terus melingkari oktagon agar tetap bermain di tengah, karena jika dia dekat pagar, disitulah Belal memiliki kesempatan takedown. Sama seperti ronde pertama, setelah 3,5 menit berlalu, Belal mencoba takedownnya dengan lebih dulu menembakkan overhand ciri khas pegulat. Namun GDM kembali bisa menahannya. Dan ketika mencoba berdiri pun, GDM mampu menghindari semua pukulan Belal. Saat mendengar ketukan 10 detik terakhir, Belal yang frustasi mencoba spinning back fist. Namun jauh dari sasaran. GDM yang melihatnya meledek Belal dengan berputar, kemudian melanjutkannya dengan tendangan, dan diakhiri dengan spinning hook kick. Ketiga juri memberikan skor 10-9, semua untuk Jack Della Maddalena di ronde ini.
Ronde ketiga masih sama. Striking GDM makin membuat Belal frustasi. Bahkan ketika Belal mencoba menerjang, GDM mampu mendaratkan 3 pukulan cepat dalam langkah mundurnya. Akhirnya Belal memaksa takedown, tapi takedown yang terlalu dipaksa ini membuat GDM mampu menahannya dengan mudah, bahkan membalikkan posisi di detik-detik akhir. Ketiga juri lagi-lagi memberikan skor 10-9, semua untuk Jack Della Maddalena. Masuklah ke championship rounds. Bagi GDM, ini adalah kali pertamanya dia merasakan ronde keempat. Belal lebih aktif menekan di sini, memaksa Jack mendekati pagar. Jack lagi-lagi mampu menembakkan tinju cepatnya di saat Belal menekan. Namun kali ini, tekad Belal kuat. Meski sempat goyang, dia paksa untuk memanfaatkan posisi dekat pagar ini untuk men-takedown GDM. GDM menahannya. Meski tidak berhasil membawanya ke bawah, Belal mendapatkan control time di sini. Di detik akhir ronde, Belal yang frustasi menembakkan takedown-nya dari kejauhan. GDM mampu mengantisipasinya. Namun lagi-lagi Belal bermain cerdas dengan mengutamakan control time. Akhirnya di ronde keempat ini, ketiga juri balik memberikan skor 10-9 untuk Belal Muhammad. Masuklah ke ronde terakhir. Di bangku istirahat, head coach dari GDM berkata, "Jack, kamu hanya tinggal 5 menit lagi untuk menjadi juara dunia." Di sisi lain, Belal sudah babak belur dengan bibir sobek akibat tinju-tinju tajam GDM. Di ronde terakhir ini Belal mencoba menekan, tapi tinjunya semakin lambat. Sedangkan GDM semakin tajam mendaratkan tinju-tinjunya pada Belal. Dan ketika Belal masih ingin menekan, GDM berhasil mendaratkan knee ke wajah Belal yang langsung membuat pipinya mengucurkan darah. Setelah 1,5 menit berlalu, Belal memanfaatkan momentum GDM yang sedang level changing dan men-takedown-nya. Belal mampu menahannya selama 1 menit sebelum GDM berhasil keluar. GDM pun berhasil mendaratkan elbow tepat di bagian pipi Belal yang mengucurkan darah. Di titik ini GDM benar-benar menyiksa Belal dengan kombinasi tinjunya. Namun Belal masih gigih berdiri. Belal menyelamatkan dirinya dengan clinch, dan ketika GDM mencoba mendorong, Belal memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan bantingan judo. Namun tidak lama GDM berhasil kembali berdiri. Di 30 detik terakhir, GDM kembali menyiksa Belal dengan kombinasi pukulan. Terlihat Belal mulai kelimpungan, namun ia tetap menolak untuk jatuh. Hingga akhirnya bel berbunyi, dan kedua pendekar ini mengangkat tangan mereka. Satu arena Montreal, Kanada memberikan standing applause untuk keberanian dua pendekar ini. Dan 3 juri memberikan ronde terakhir ini 10-9, semua untuk Jack Della Maddalena. Sehingga Jack Della Maddalena berhasil menang unanimous decision atas Belal Muhammad dan resmi menjadi juara UFC welterweight yang baru. Di post-fight interview, Daniel Cormier langsung menanyakan pendapat GDM tentang Islam yang akan naik ke kelas welter. Dan GDM berkata ia akan mengalahkan Islam untuk membalaskan kekalahan saudara senegaranya, Alexander Volkanovski. Twitter langsung ramai usai kejadian ini, utamanya dari Islam Makhachev yang berkata, "Waktunya menjadi double champion. #InsyaAllah. Let's go." Kemudian dia juga membalas ucapan GDM di post-fight interview dengan berkata, "Kamu bukan Volkanovski. Saya akan tunjukkan level yang berbeda. Jaga bersih-bersih sabuk saya." Cuitan ini pun dibalas langsung di post-fight press conference oleh GDM. And Islam's already tweeted at you a few times, and like the most recent one, he says, "You're not Volk. I'll show you there at different levels. Keep my belt clean." Do you have any response to Islam? No, come get it. Come get it. Wah, ternyata GDM yang menang, guys. Ya, seperti yang disampaikan di kemarin. Di satu sisi, pengen ngeliat Belal menang, tapi di sisi lain, pengen juga lihat Islam jadi double champ. Tapi Islam pun harus hati-hati. Jack Della Maddalena sekarang berada dalam 18 kemenangan berturut-turut. Momentum ini dan sabuk baru di pinggangnya pasti membuat GDM jauh lebih mengerikan dari performanya di UFC 315, yang mana sudah mengerikan juga. Tapi di sisi lain, respect sebesar-besarnya untuk Belal Muhammad. Meskipun banyak yang membencinya karena dia adalah juara yang membosankan, dia adalah orang pertama yang memutus winning streak panjang dari Leon Edwards. Dia pun merupakan orang pertama yang mampu mengalahkan Shane Brady yang sekarang ranking 1 welterweight dan bahkan melalui TKO. Atas perjuangan jiwa kesatrianya kemarin, UFC pun memberikan bonus Fight of the Night untuk mereka berdua. Gimana menurut kalian? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.